Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai saat ini. Suatu ketika, sekian tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pernah mencoba untuk menggoreng telur agar kemudian dapat saya gunakan untuk lauk makan saya. Nah, saat itu informasi dulu nih, saya belum betul-betul bisa memasak. Nah, di tengah keadaan perut saya yang lapar itu pengen segera makan, saya mencoba memecahkan cangkang telur mentah itu. Saya coba membenturkan telur itu ke bagian pinggir meja dapur kami, berharap supaya cangkang telurnya tadi retak, kemudian mudah pecah. Dan benarlah, setelah 2 hingga 3 kali saya benturkan, cangkang telurnya akhirnya retak. Ya. Kemudian saya mau coba arahkan telur yang tadi sudah retak itu ke atas mangkok yang sudah saya siapkan. Niatannya untuk membuka cangkang telurnya supaya cairan telurnya bisa diletakkan di dalam mangkok itu. Ya. Tapi ternyata sebelum telur itu berada di atas mangkok yang sudah saya siapkan, telurnya pecah di tangan saya mengenai baju saya. Tubuh saya pun akhirnya bau telur. Baunya amis menempel di sebagian badan saya dan membuat saya mual saat itu. Sehingga setelah kejadian itu Bapak Ibu, ketika saya melihat telur atau mungkin memakan makanan olahan telur gitu ya, memori saya kemudian seakan terulang kembali gitu ya, memunculkan bau yang amis itu tadi. Sehingga membuat saya mual dan tidak berani untuk memakan telur dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu, bau gitu ya, bau yang tidak sedap ya, itu biasanya akan mengganggu kita. Sama seperti pengalaman saya tadi, bau amis ternyata pernah cukup mengganggu hidung saya untuk sekian waktu lamanya. Nah, Rasul Paulus di dalam teks Alkitab yang kita renungkan hari ini, 2 Korintus pasal 2 ayat 12-17, meminjam istilah bau untuk mengidentifikasikan atau menyebut ya Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya ya. Dia meminjam istilah bau untuk menyebut kelompok pelayanannya. Di ayat 15 misalnya, ia mengatakan bahwa bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kemudian dijelaskan di ayat 16 bahwa mereka, Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya, adalah bau yang menghidupkan bagi orang-orang yang mau menerima Injil, yang mau diselamatkan. Tapi bagi mereka yang menolak Injil, menolak kabar baik itu, Paulus dan teman-temannya itu seperti bau kematian. Apa maksud Paulus mengatakan demikian, Bapak Ibu? Yang bisa kita renungkan dari penggalan kitab suci ini, kira-kira kita, Bapak Ibu, umat Allah itu adalah Injil yang menuduh. Paulus mau menegaskan itu. Kehadiran kita, kehadiran umat Allah itu dapat berupa bau harum yang menghidupkan, tapi juga bisa menjadi bau yang tidak sedap yang kemudian mematikan. Bagaimana kita berpikir, berkata, dan bertindak, itu akan menentukan bau seperti apakah yang akan kita munculkan. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepenuhnya adalah ego dan kehendak diri kita semata, yang kita tahu tidak selalu baik ya. Ada iri di situ, ada dengki, mungkin ada kecemburuan, mungkin ada kemarahan gitu ya. Ketika semuanya itu berasal dan berisi tentang ego dan pikiran kita, kehendak kita semata, maka saat itulah kita sedang memunculkan bau yang tidak sedap. Dan bau yang tidak sedap itu bisa jadi mematikan ketika kita berada di lingkungan sosial kita, bertemu dengan sesama kita. Namun sebaliknya, jika pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepenuhnya berasal dari Injil, firman Allah, maka kita akan memunculkan bau yang wangi, yang menghidupkan siapapun.
di sekitar kita, karena mereka melihat firman Allah yang nyata itu di dalam diri kita. Lantas Bapak Ibu, bau seperti apa yang ingin Anda dan saya hadirkan di lingkungan kita? Selamat merenungkannya.